Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita boleh bertemu dalam ibadah hari ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian semua umat Tuhan, kita boleh datang bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita boleh ada di Sabtu terakhir di bulan ini, dan biar anugerah Tuhan semakin melimpah dan memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa dan kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa karena kebaikan dan anugerah-Mu ya Allah. Kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan. Dan kami mau bersyukur kepadamu untuk semua kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami sepanjang bulan ini. Terima kasih Tuhan. Dan biar apa yang boleh kami kerjakan malam hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam ibadah kami nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan segala ucapan syukur kita, masuk dalam hadirat Tuhan, memuji segala kebaikannya. Haleluya, mari kita bertepuk tangan, memuji nama Tuhan Allah kita. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan
Tuhan yang baik, Dia patut untuk dipuji dan ditinggikan. Mari lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biar semua kebaikannya itu memampukan kita untuk memiliki kerinduan untuk senantiasa hanya dekat dengan Allah kita. Hanya dekat dengan Bapa kita yang baik. Terima kasih Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan hati kami senantiasa Tuhan. Bahwa hanya dekat dengan Engkau Tuhan, kami beroleh ketenangan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Yesus. Mari bersama kita nyanyikan.
Bapa, kami bersyukur padamu kesempatan malam hari ini, anugerah besar bagi kami. Sudah minggu yang terakhir Tuhan, di bulan ini kami diberkati Tuhan, kami ditolong Tuhan. Maka Engkau nyatakan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami terus mengalami sukacita di hadapan Tuhan. Bahkan kiranya kekuatan iman dalam diri kami Tuhan senantiasa berikan. Sehingga perjalanan kami dari waktu ke waktu, kami terus dituntun oleh Tuhan. Kami tidak hanya sekedar menjalani kehidupan ini dari waktu ke waktu sebagai rutinitas, tetapi kami menerima hal yang terbaik. Bahkan kami mampu menjadi pribadi yang berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Roh Kudus. Seberapa banyak yang malam hari ini yang bersama-sama dalam ibadah ini secara online, baik di dalam kota dan di luar kota, bahkan di luar negeri sekalipun, kami percaya Tuhan memberkati kami. Dan Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan bagi kami sekalian. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita percaya bahwa malam ini diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan tolong kita juga, Tuhan nyatakan kebaikannya bagi kita. Kita percaya bahwa sampai dengan waktu ini, Tuhan kerjakan perkara-perkara besar dalam seluruh kehidupan kita. Doa saya, meskipun kita sudah memasuki akhir bulan, saudara sekalian, dan bahkan 2 hari ke depan kita akan masuk di dalam bulan yang baru. Saya berdoa supaya kita terus di dalam semangat yang baru, bahkan juga pengharapan yang terus yang tak putus, sehingga kita boleh melihat perkara-perkara besar daripada Tuhan. Baik, malam ini saudara sekalian kita akan merenungkan firman Tuhan. Satu tema yang sangat sederhana sebetulnya, bicara tentang bagaimana kalau orang memiliki kedekatan dengan Tuhan, apa dampaknya. Jadi dampak kehidupan orang yang dekat dengan Tuhan itu seperti apa. Nah, seringkali orang berbicara saudara sekalian bahwa kedekatan dengan Tuhan itu hanya sesuatu yang spiritualitas dan rohani, saudara-saudara, tanpa mencoba melihat pengaruh dan dampaknya bagi diri masing-masing. Sesungguhnya kalau kita belajar Alkitab, saudara sekalian, orang-orang yang dekat dan intim dengan Tuhan itu selalu memiliki hal-hal yang luar biasa. Artinya bahwa orang yang hidup dekat dan melekat kepada Tuhan, saudara tidak mungkin sama dengan orang-orang pada umumnya. Jadi pastikan sebetulnya kita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan saya percaya itulah yang membawa kita kemudian mengalami berkat-berkat Tuhan. Nah, mari kita baca firman Tuhan dan mari kita buka Alkitab, saudara, Mazmur pasal 84 ayat 2-6, kemudian ditambah ayat yang ke-11. Mazmur 84 saudara, ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6, kemudian ditambah 11. Firman Tuhan berkata demikian, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara memperhatikan ayat-ayat ini, sebetulnya ini adalah sebuah untaian kalimat yang keluar dari mulut si pemazmur yang kemudian menggambarkan betapa saudara-saudara kedekatan ataupun relasi intim, persekutuan intim dengan Tuhan itu sesuatu yang kemudian membawa pengaruh di dalam kehidupannya. Tentu saya ingin berkata kepada kita bersama-sama malam ini, harusnya kita sebagai orang Kristen, orang percaya, apalagi saudara sekalian keluarga-keluarga Kristen yang sudah sekian lama setia di hadapan Tuhan, saya ingin berkata kepada kita, harusnya kita menemukan dampak.
Jadi kalau misalkan keimanan kita, kekristenan kita, persekutuan kita, relasi kita, doa-doa kita, bahkan juga pujian penyembahan kita tidak membawa dampak apa-apa dalam diri kita, saya khawatir ada yang salah di dalam diri kita. Atau saya khawatir ada sesuatu yang perlu terkoreksi. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain harusnya kita mulai belajar kemudian mencoba untuk menemukan serta kemudian jangan-jangan ada sesuatu yang perlu kita harus perbaharui atau perbaiki. Bapak Ibu, saya mendorong kita bersama-sama mulai memaknai, memahami bahwa kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, persekutuan yang terus-menerus dengan frekuensi yang tak berkesudahan dengan Tuhan, harusnya membawa kita mengalami hal-hal terbaik daripada Tuhan. Itulah sebabnya juga pemazmur ini sebetulnya mencoba mendalami ataupun mencoba untuk kemudian memikirkan bahwa kenapa dia sampai tiba kepada kalimat yang mengatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu dan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Saudara, itu bukan berarti tanpa pengamatan dan kesimpulan. Kalimat itu pasti punya latar belakang, saudara. Ya. Kalimat itu pasti punya latar belakang. Jadi kalau misalkan pemazmur berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari, saudara itu kan artinya dia sudah membuat apa? Perbandingan. Ya. Maka harusnya kita juga orang-orang percaya di zaman ini harus juga membuat perbandingan. Perbandingan antara kehidupan yang intim dengan Tuhan dengan yang tidak. Perbandingan antara kehidupan yang memiliki relasi intim bahkan juga persekutuan intim dengan Tuhan daripada tidak. Makanya ini adalah kalimat kesimpulan sebenarnya. Pertanyaannya adalah sebetulnya kalau orang rindu akan Tuhan ataupun bersekutu erat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Atau apa dampaknya bagi mereka? Ya, ada 3 hal sederhana. Yang pertama, orang yang memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan, dampaknya adalah mereka mengalami kebahagiaan. Mereka mengalami kebahagiaan. Mari perhatikan ayat yang ke-5 dan 6. Alkitab berkata kepada kita seperti ini, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Diam di rumahmu. Ya. Saudara, kalau kata diam di rumahmu itu jangan dimaknai secara harfiah ya. Ya udah kalau kita diam aja kita di rumah Tuhan. Nah apalagi kalau pemaknaan rumah Tuhan itu dimaknai harfiah, gereja atau gedung gereja. Wah, saudara, itu nanti akan membuat kita menjadi orang yang memiliki pengertian yang sempit. Kalimat ini berkata apa? Berbahagialah orang yang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam engkau dan yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, yang pertama dampaknya bagi mereka adalah mereka mengalami kebahagiaan. Saya berdoa supaya kita juga semua menerima kebahagiaan daripada Tuhan. Amin. Dan itu Tuhan janjikan bagi kita. Dengan kata lain sudah sekalian, kalau Alkitab berkata berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Saya kira kalimat ini mau menegaskan kepada kita ada dampak yang kita alami sebagai anak Tuhan yang intim dengan Tuhan, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan saudara-saudara sekalian tidak harus selalu bernuansa yang saudara sekalian lahiriah. Mungkin kalau saudara berkata, Pak saya bahagia kalau bulan ini saya dapat omset jutaan rupiah. Atau saya bulan ini bahagia kalau bisa beli misalkan handphone baru. Saudara, itu bahagia yang lahiriah. Tahukah saudara sekalian ada banyak orang yang memiliki banyak harta di dunia tapi nggak bahagia.
Kenapa? Karena kebahagiaan bukan soal harta. Harta memang bisa membuat orang bahagia, tapi sementara. Pendidikan, gelar yang tinggi membuat orang bahagia sementara. Apalagi ketenaran, popularitas membuat mereka bahagia, tapi sementara. Ya. Sama kayak sepopuler sosial media yang sekarang mengekspos setiap orang. Bahagia nggak? Bahagia tapi sementara. Ya, saya pikir pasti kita di hari-hari ini atau minggu-minggu belakangan itu ya kurang lebih mungkin ya 2-3 minggu belakangan ini kita dihebohkan dengan banyak hal ya. Ya, apalagi dengan teknologi sosial media yang kemudian membuat orang bisa bikin apa dan bisa buat apa. Ya, kalau dulu kan teknologi sudah sekalian orang misalkan mau bikin rekaman apa segala macam itu saudara itu kan ya hanya kru tertentu dari televisi segala macam. Sekarang dengan handphone segala macam ya kan semua bisa upload. Bahagia nggak? Bahagia. Ya kan? Makanya sekarang muncul artis-artis medsos. Ya. Gitu kan, artis-artis medsos. Nah, makanya tidak lagi sudah sekalian artis-artis yang melalui pencarian bakat kemudian di production house segala macam. Enggak, sekarang muncul sendiri saudara. Apalagi dengan teknologi yang ada bagi mereka. Pakai TikTok lah ya, aplikasi TikTok. Atau mungkin aplikasi yang lain seperti YouTube dan seterusnya. Bahagia nggak mereka? Bahagia, tapi sementara. Yang menjadi persoalan kita adalah bahwa kebahagiaan yang kita terima itu ini tidak bersifat lahiriah, tapi bersifat batiniah. Ada sukacita, ada penghiburan, ada kekuatan. Saudara, ini yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai dampak keintiman kita dengan Tuhan. Walaupun saya harus berkata saudara sekalian, apakah kira-kira kalau sudah semua kita intim dengan Tuhan langsung itu otomatis akan diberikan Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Ya kan? Bisa saja kita keintimannya saudara sekalian malah kemudian kita diuji. Lihat aja itu Ayub. Kurang intim apa Ayub dengan Tuhan? Kurang baik apa dia? Kurang hebat apa dia? Tapi diuji saudara. Saya sangat berharap disinilah kita mulai memiliki pemikiran yang dewasa. Dan pada akhirnya kita akan kemudian memaknai bahwa apa yang kita alami, apa yang kita terima dari Tuhan itu pasti adalah sebuah anugerah daripadanya. Orang yang intim dengan Tuhan pasti mengalami kebahagiaan, tetapi tidak kebahagiaan yang sifatnya lahiriah, tapi batiniah. Ada Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Dan ada Tuhan yang selalu memonitor kehidupan kita. Itu kebahagiaan kita yang luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, dampak apa yang diterima oleh orang yang hidup dekat dengan Tuhan atau yang intim dengan Tuhan, mereka mengalami kebaikan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13, Alkitab berkata begini, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Wah, luar biasa saudara. Saudara kalau baca ulang ayat ini, dia berkata apa? Ia tidak menahan kebaikan dari orang. Berarti apa? Bagi orang yang hidup tidak bercela. Wow. Saya mendorong kita bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita mulai memperbaiki diri, tentu bukan dengan kemampuan pribadi, tapi dengan pertolongan Tuhan. Supaya kita kemudian ditemukan oleh Tuhan adalah orang-orang yang tak bercacat celah. Ya. Dan di sanalah ada upah, ada reward yang menanti kita dan Tuhan berikan bagi kita bersama-sama. Berharap kepada kebaikan Tuhan, saudara sekalian, pasti diberikan pada kita. Kenapa? Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya bagi orang yang tak bercela. Saudara harus ingat ini ya. Tuhan tidak pernah menahan kebaikan.
Itu sebabnya kalau sudah Tuhan membuka pintu, saudara, gak ada yang bisa menutup. Ya. Kalau Tuhan sudah buka keran, gak ada yang bisa tutup, saudara. Kecuali Tuhan sudah tutup, dengarkan dengan baik. Tak ada satu kekuatan apapun yang dapat membuka keran itu. Jadi berkat-berkat Tuhan itu yang diberikan kepada kita. Alkitab katakan apa? Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Wow. Saya sangat berdoa saudara sekalian, di sinilah letaknya kita kemudian perlu memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Kehidupan yang intim. Kenapa? Tak pernah dibiarkan orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Alkitab berkata apa? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang dikasihinya. Mungkin kita saudara sekalian di antara orang di kiri kanan kita dianggap sepele atau dianggap saudara sekalian tak berarti. Bahkan kadang-kadang mungkin saudara sekalian terpinggirkan, dipandang sebelah mata. Tapi tahukah saudara sekalian, di hadapan Tuhan kita ini spesial. Di hadapan Tuhan kita ini berharga. Maka menjadi menarik saudara sekalian. Karena itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Ia tidak menahan kebaikan. Kalau manusia saudara sekalian sering ya menahan ya. Ya apalagi saudara sekalian ya kita manusia kan sangat tergantung dengan sikon, betul nggak? Ya kalau sikonnya lagi bagus gitu kan, ya kita mungkin lakukan. Tapi kalau sikonnya enggak, ya kadang-kadang kan kita merasa bahwa nggak usah lah gitu kan. Tapi Tuhan Allah Bapa kita di sorga saudara sekalian tidak akan pernah melakukan itu. Yang ketiga, apa berkat yang diterima ataupun apa dampak yang kita terima kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Dia ataupun mereka mengalami kekuatan. Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Di ayat 7 dan 8 dikatakan apa? Apabila ia melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim yang menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Saya bingung dengan kalimat firman Tuhan saudara sekalian. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Orang mah berjalan makin lama makin apa? Makin letih, betul gak? Coba Anda jalan jogging deh. Coba jogging 1 kilo dengan jogging 10 kilo beda enggak? Beda lah. 10 kilonya pasti apa? Ngos-ngosan. Gitu ya. Nah, apalagi mungkin kalau nggak biasa ya. Kalau orang sudah biasa, sudah terlatih, mungkin barangkali sudah ada semacam proses adaptasi begitu ya. Tapi kalau nggak pernah, ya kan? Waduh, ngeri juga itu ya. Nah, yang menarik ini Alkitab katakan apa? Mereka berjalan makin lama, saudara tahu, di makin lama itu ada hal yang perlu dipikirkan. Makin lama itu berarti ada durasi waktu, tetapi makin lama di situ juga ada durasi jarak ataupun ada yang namanya jarak yang ditempuh. Anda kebayang nggak? Makin lama berjalan tapi makin kuat, makin lama berjalan makin kuat. Makanya ada lagu kita berkata apa? Orang yang berharap Tuhan, kekuatannya apa? Dibaharui. Saya berdoa supaya kita menerima berkat ini. Dan kita semua menerima dampak yang luar biasa dari kedekatan kita dengan Tuhan. Kiranya malam ini Bapak Ibu berkati Tuhan, dimanapun engkau berada, dan engkau diteguhkan Tuhan dalam melakukan banyak hal. Sehingga persekutuanmu, keintimanmu, kedekatanmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berkati kita bersama-sama. Katakan pujian di depan Tuhan bahwa kita ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena itu membawa kita mengalami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami di hadapan. Kami berharap bahwa kasih setiamu ada pada kami. Dan kami percaya Engkau yang akan terus menolong menopang kami.
Walau banyak pergumulan, penderitaan, tapi Engkau nyatakan kebaikan bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Ini doa kami di hadapan. Haleluya. Glory bagi namamu Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, haleluya, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Selama-lamanya kami bersamamu. Selama-lamanya Engkau ada di hadapan kami. Selamanya Kau Tuhan yang mengasihi kami. Selamanya Kau Tuhan yang memberkati kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kemuliaan hormat bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan bagi namamu Yesus. Engkau ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Engkau yang menggerakkan sebagai kami kebahagiaan, Engkau yang menggerakkan sebagai kami kebaikan, Engkau yang menggerakkan sebagai kami kekuatan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bisa melintasi segala-galanya. Dengan sayap-Mu Tuhan Yesus, kami terbang tinggi. Karena firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu menolong kami. Firman-Mu memberi pengharapan bagi kami. Sehingga hari ini
kami percaya, kami tak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kami tak akan pernah dibiarkan sendirian. Sebab Engkau penolong, penopang bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi dengan iman katakan di hadapan Tuhan, haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku Rajaku, Yesusku, 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 Rajaku. Tuhan baik bagi kami selama-lamanya. Tuhan baik bagi kami, menolong kami, menopang kami selama-lamanya. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, Yesus. Puji Engkaulah kami yang luar biasa pada saat malam hari ini. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami, dan Kau senantiasa menyatakan kebaikan. Jemaat Tuhan dimanapun Engkau berada di saat malam hari ini, dengarkan dengan baik. Orang yang dekat bersekutu intim dengan Tuhan selalu akan mengalami dampak yang luar biasa.
Mereka akan mengalami kebahagiaan. Mereka akan menerima kebaikan Tuhan. Bahkan mereka akan menerima kekuatan dari Tuhan. Sebab Tuhan Allah mula jawaban bagimu dalam setiap kehidupan. Karena itu saya ingin mendorong kita bersama-sama. Mari dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Saya berdoa supaya Roh Kudus menjamah saudara dan Tuhan lakukan perkara-perkara besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat malam hari ini, setiap mereka yang merindukan Engkau dan setiap mereka yang percaya kepadamu, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan lawat mereka. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan malam ini diberkati Tuhan. Orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan pada malam ini dalam nama Yesus melalui YouTube channel GBI Taman Anggrek diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan terus nyatakan kebaikan-Mu bagi setiap mereka. Terpuji namamu, terpuji namamu, Allah kami yang luar biasa, Tuhan kami yang hebat. Engkau akan terus berperkara bagi setiap kami. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Sekali lagi kami taruhkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan biar Engkau yang terus menjaga seluruh urusan kami. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Engkau yang sumber kebahagiaan, Engkau sumber kebaikan, Engkau sumber kekuatan, dan itu akan Kau berikan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Orang yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan, kita semua boleh diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan dan juga lewat pujian dan penyembahan yang boleh kita naikkan di hadirat Tuhan, dan biar ibadah kita hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala yang boleh sharing firman Tuhan dan juga memimpin dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati Bapak senantiasa dalam keluarga, pelayanan, dan juga dalam segala aktivitas Bapak. Dan juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan umat Tuhan juga yang sudah bergabung bersama-sama dalam ibadah malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati setiap kesetiaan kita dalam mengikuti ibadah. Dan mari kita terus setia beribadah kepada Tuhan. Berikut akan beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan untuk ibadah-ibadah kita. Dimulai di esok hari, di pagi hari jam 8.30 kita ada sekolah minggu. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mengajak anak-anak untuk boleh datang kepada Tuhan lewat YouTube channel GBI Taman Anggrek. Mari kita bawa anak-anak untuk juga boleh bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Dan dilanjutkan dengan ibadah secara onsite jam 10 pagi di Gereja Veritas nomor Tomang Utara nomor 28. Mari Bapak Ibu Saudara boleh datang bergabung bersama-sama dalam ibadah ini, dan biar kita semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan di hari Sabtu kita tetap ada ibadah seperti malam hari ini jam 6:30 malam. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh bergabung bersama-sama dalam ibadah ini, dan kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan terima kasih juga buat semua umat Tuhan yang sudah boleh memberikan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati senantiasa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam usaha pekerjaan, dalam setiap apa yang Bapak Ibu kerjakan, diberkati oleh Tuhan senantiasa. Dan mari kita dukung pelayanan ini boleh semakin berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan, dan juga boleh memberkati jiwa-jiwa dengan kita like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel GBI Taman Anggrek. Dan juga jangan lupa kita klik loncengnya biar kita boleh mendapatkan notifikasi dari ibadah-ibadah kita yang baru. Dan juga mari follow Instagram GBI Taman Anggrek biar pelayanan ini dan juga ibadah-ibadah kita juga boleh memberkati saudara-saudara seiman dimanapun mereka berada. Di nama Tuhan, demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan malam hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini, Kami Memuji Kebesaran-Mu.
Tuhan baik kepada kami yang telah menolong kami sampai dengan akhir bulan ini. Kami diberkati Tuhan. Kami percaya kalau bulan ini Tuhan bersama dengan kami, maka memasuki bulan yang baru juga kami percaya Tuhan akan tolong kami semua. Dan Tuhan akan bawa kami dekat kepadamu, sehingga dampak-dampak daripada kedekatan, keintiman kami dengan Tuhan pasti akan kami alami. Terima kasih, terpujilah Engkau Allah kami yang luar biasa, ditinggikan Engkau, dimuliakan Engkau. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkati, Tuhan laut mereka. Seluruh tim penata layan yang ada di ruang studio ini diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, dimanapun seluruh sidang jemaat Tuhan yang bersama dengan kami pada ibadah online pada malam ini, diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Orang yang sedang bergumul dengan masalah-masalah mereka di laut Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Berkati kota kami, kota Jakarta Tuhan, biarlah pemeliharaan-Mu dan Tuhan tolong. Demikian juga kompleks Universitas Mananggrek, dalam nama Yesus berkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Kami sangat percaya masa depan daripada bangsa ini di tangan Tuhan, dan Engkau akan melakukan perkara besar. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur depan Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami rindu menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan pandanglah Yesus berberkat, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada sorga tercurah bagi menjadi bagian milikmu ketika kau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di depanmu. Diberkati engkau dalam rumah tanggamu, diberkati engkau dalam pekerjaanmu, diberkati engkau dalam pelayananmu. Apa saja yang kau buat dalam hidup ini diberkati Tuhan. Kemana engkau pergi, Tuhan tuntun jalanmu dan Tuhan berkati engkau. Dialah yang akan mengangkat engkau terus makin naik makin tinggi, menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, persekutuan dari Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita, memberkati kita mulai malam ini sampai Tuhan datang mengangkat kita ke surga kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita boleh sampai pada akhir ibadah kita. Dari Bapak Ibu Saudara, kami terus menghimbau untuk boleh terus menjaga kesehatannya dan juga mengikuti setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan mari kita terus berdoa untuk keluarga dan bangsa dan negara kita. Sampai jumpa dalam ibadah kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati.